Halo semuanya, kembali lagi pada bahasan Torgat pada chapter 234 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Pembesaran Retakan Part 1. Baiklah, terjadi pengumuman di medan perang. Dikabarkan bahwa pemimpin Lopobia, yaitu Lopobia Tromere, telah meninggal dunia. Ia telah kembali ke Shinsu dan perang ini telah dimenangkan oleh pasukan keluarga Pobido dan permainan telah berakhir. Seketika Lopobia Laura dan juga Lopobia Rubadon hanya bisa terdiam. Salah satu pasukan Lopobia tidak terima akan hal ini. Pasukan Lopobia ingin tetap menghancurkan pasukan Pobido untuk membalaskan dendam kepala keluarga Lopobia. Saat mereka akan maju, Robadon meminta untuk menghentikan ini semua. Karena permainan ini adalah permainan suci yang diawasi langsung oleh administrator. Jika para pasukan tidak menerima hasil ini, murka dari administrator akan menjadi tanggungan pada keluarga Lopobia. Para pasukan dapat mencoreng nama keluarga Lopobia yang ditinggalkan oleh kepala keluarga Lopobia. Jika para pasukan Lopobia benar-benar peduli dengan kepala keluarga, para pasukan harus menghentikan perang ini sekarang juga. Berhentilah bertarung dan pikirkan bagaimana kita akan bersatu untuk masa depan keluarga Lopobia. Beralih ke tempat Pobido Bros, dia telah menerima laporan, meminta petunjuk untuk melakukan hal apa sekarang. Pobido Bros pun memberikan perintah, jika musuh tidak memprovokasi kita tidak akan menyerang mereka. Bahkan jika mereka adalah musuh kita, salah satu dari 10 kepala keluarga telah meninggal. Kita harus menunjukkan rasa hormat. Di sisi lain, Pobido Bros pun berpikir, dan yang terlebih dahulu adalah prioritas kita adalah menemukan para pengkhianat di dalam keluarga Pobido dan memperbaiki kerusakannya. Perang ini baru akan dimulai. Beralih ke tempat Urek Majinu, Urek pun pada akhirnya tidak bisa melakukan apa yang diminta Baekryun dan juga Yuri Jahat. Salah satu dari kepala keluarga berakhir dengan kematian. Selain itu, Urek kehilangan Nuzlocke dan juga Bam. Urek 100% yakin dia akan dikalahkan oleh kedua orang itu sambil dengan bercanda. Di sisi lain, Urek Mazino yakin menara ini akan mulai kacau dari sekarang. Beralih ke medan perang, pasukan Pobido telah memutuskan untuk mundur. Mereka diperintahkan cepat untuk mengumpulkan mayat-mayat yang mati dan memindahkan yang terluka. Beralih ke tempat Yama, ada yang memanggilnya supaya Yama segera mundur dan sadar bahwa perang sudah berakhir dan memintanya untuk mundur sekarang juga. Berada di tempat arena pertandingan, Robadon datang untuk menghampiri Tromere. Lalu Gustang yang mengenalinya bertanya, apakah kau itu Robadon? Robadon pun berlutut dan meminta maaf karena terlambat mengucapkan salam kepada kepala keluarga Pobido Gustang. Robadon pun memohon sesuatu, yaitu permintaan sebagai seorang anak. Apakah Pobido Gustang keberatan jika Robadon akan memindahkan jenazah Lopobia Tromere untuk menghormatinya? Gustang pun tidak keberatan akan hal itu. Gustang berpesan, tidak apa-apa, gendong saja Lopobia Tromere dengan hati-hati dan ucapkan selamat tinggal dengan hormat sebanyak mungkin, bukan dengan rasa hormat yang Robadon rasakan terhadap seorang kepala keluarga, tetapi seperti yang Robadon rasakan terhadap seorang ayah. Robadon pun berterima kasih pada Gustang untuk perhatiannya. Lalu Gustang pun bertanya kepada Kun dan juga Endorsi tentang rencana apa yang akan mereka lakukan sekarang. Endorsi pun menerangkan bahwa yang harus dilakukan sekarang menemukan Pam dengan cara apapun. Dan karena Gustang telah berjanji untuk membantu hal itu, mereka berdua akan mengikuti Gustang untuk saat ini. Gustang pun mengajak mereka berdua untuk mengikutinya. Gustang pun memanggil Dumas dan mengajaknya pergi. Dumas pun melihat Robadon, begitu pun sebaliknya. Mereka pun saling menatap, suatu saat mereka akan bertemu lagi. Beralih ke dalam kapal Fuk, Jin Sung Ha sedang menggerutu bersama orang-orang Fuk bahwa yang dilakukan Nuzlocke seperti orang mabuk. Pernah masuk ke medan perang di mana ada dua kepala keluarga dan juga Urek Mazinu. Anggota Fuk pun memberitahu bahwa 1 atau 2 hari sejenak kami melihat kegilaannya, jadi jangan terlalu terkejut. Yang lebih mengejutkan melihat Nuzlocke berlari untuk menyelamatkan calon Slayer tanpa melihat kepala keluarga mati. Jin Sung Ha pun menambahkan,
Benar seperti itu. Seperti Lusleg adalah orang yang sejak awal memiliki tujuan itu. Lusleg tidak pernah berhubungan dengan Bam selama ini. Apakah Lusleg merasakan kasih sayang pada Bam? Kemudian Lusleg pun datang menyela pembicaraan mereka bahwa Lusleg tak punya cinta pada Bam. Mereka berdua kurang percaya padanya. Sambil Lusleg masuk ke kapal induk bersama Bam yang sekarang kendali tubuhnya dikuasai oleh Vi. Saat Jin Sung Ha melihat Bam, dia merasakan bahwa di hadapannya bukanlah Bam, melainkan orang lain. Vi pun akan mengucapkan halo satu sama lain nanti, karena Vi sudah lama sekali tidak berada di dunia ini, jadi Vi belum terbiasa. Jin Sung Ha pun mendatangi ruangan Lusleg dan menanyakan apa hal yang sebenarnya terjadi. Siapa yang berada di dalam tubuh Bam saat ini? Lusleg pun justru berbalik bertanya, apakah Jin Sung Ha tidak sadar di beberapa waktu singkat bersama Bam ada orang lain di dalamnya? Jin Sung Ha pun menjawab, tentu saja karena saya adalah gurunya. Tapi Lusleg menjelaskan, seorang murid mengenali gurunya secara sekejap dan seorang guru juga mengenali muridnya dengan sekejap. Jin Sung Ha pun membantah ucapan Lusleg tentang omong kosong yang mencoba mengganggu pikirannya. Jin Sung Ha pun meminta jawaban jelas dari Lusleg. Sambil rebahan, Lusleg memberitahu Jin Sung Ha. Lusleg hanya mengatakan bahwa Lusleg kira-kira hal-hal akan sulit bagi sang guru di masa depan. Tampaknya ada beberapa orang dalam konteks ini. Lusleg mengatakan Master, merujuk pada Vi dan juga Jin Sung Ha. Karena Jin Sung Ha adalah guru Bam, bahwa di masa depan akan menjadi rumit bagi Vi dan Jin Sung Ha akan mengalami masa-masa sulit. Siapa yang peduli dengan calon Slayer? Seperti Lusleg yang peduli dengan sang master. Beralih di sebuah kamar, Bam mulai bangun dan sadar diri dari pingsannya. Bam pun bertanya-tanya, di manakah dia sekarang dan apa yang terjadi? Mengapa dia sekarang berada di sebuah kapal? Bam merasa aneh mengapa dia tiba-tiba pingsan. Bagaimana dengan permainannya dan apa yang terjadi dengan Kun dan juga Rak? Bam pun mencoba untuk keluar, tapi ada sebuah Shinsu penghalang di kamarnya. Bahkan bukan hanya pintu dan dinding yang diselimuti oleh Shinsu, tetapi seluruh ruangan yang ada di hadapannya yang melimpah. Tiba-tiba ada suara kepada Bam untuk tidak panik dan berkonsentrasi pada aliran Shinsu-nya. Bam diperintahkan bernapas perlahan dan dalam. Perhatikan aliran besar Shinsu ini. Membiarkan diri Bam terbawa olehnya, lalu bisa menjadi apa saja. Ditutup pada chapter kali ini. Berpindah ke lantai 52. Berada di dermaga pemeriksaan kapal karam, beberapa orang sudah tumbang dikalahkan oleh seorang perempuan. Di sisi lain hanya tersisa anak jahat yang sedang memegang senjata Ignition Green April. Anak jahat itu pun bertanya, siapakah dirimu? Lalu perempuan itu meminta maaf karena terlambat memperkenalkan diri. Perempuan itu pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah salah satu yaitu seorang putih jahat, sama sepertimu anak jahat. Tapi perempuan itu memberitahu bahwa dia berasal dari keluarga Kun bernama Maria. Sontak anak jahat pun terkejut karena putih jahat yang berasal dari keluarga Kun. Apakah Maria ini adalah kakak dari Akuhiro Kun Agnes? Pada chapter ini ada beberapa plot twist untuk chapter ke depan, di mana sudah langsung menyebar kematian Lobobia Tromere. Para pasukan yang berperang telah mengetahui hal itu. Urek pun yang kemungkinan mendapatkan amanah dari Baekryun dan juga Yuri jahat untuk mencegah salah satu kepala keluarga mati. Mungkin karena Baekryun berpendapat bahwa keruntuhan satu kepala keluarga akan mengguncang dan membuat menara menjadi tidak stabil. Di sisi lain, kematian Lobobia Tromere pun langsung terdengar oleh anggota Fuchs seperti Jenuka dan bahkan mengetahui siapa saja yang berada di dalam perang itu. Pada akhir chapter, plot twist baru di mana sudah diperlihatkan seorang putri jahat dari keluarga Kun, yaitu Maria jahat, di mana Maria ini sedang dicari-cari oleh Kun karena mengkhianatinya. Mungkinkah anak jahat akan segera memberitahu Kun keberadaan Maria? Maria kemungkinan karakter yang cukup kuat karena dapat menumbangkan tim anak jahat sendirian. Di sisi lain, Maria jahat seperti membawa sebuah senjata pedang Ignition. Apakah yang dibawanya adalah salah satu dari senjata 13 bulan?
Belum dapat dikonfirmasi jenis bulan apa yang Maria jahat bawa. Baiklah, sekian pembahasan Torkat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.